Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Pada edisi ini kita akan menelusuri awal dari perubahan besar dalam sejarah manusia, revolusi industri 1.0. Bagaimana penemuan mesin uap mengubah dunia dan mengantarkan kita ke era modern. Yuk kita kupas fakta-fakta menarik di balik revolusi yang mengubah cara manusia bekerja dan hidup selamanya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Universitas Kreatif. Kita mulai dari pertanyaan, apa itu revolusi industri 1.0? Revolusi industri 1.0 dimulai sekitar pertengahan abad ke-18 di Inggris. Pada masa itu, produksi yang sebelumnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan mulai digantikan oleh mesin. Mesin uap menjadi simbol transformasi besar ini, memungkinkan pabrik-pabrik memproduksi barang dengan lebih cepat dan efisien. Munculnya mesin uap bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga soal perubahan sosial dan ekonomi. Kota-kota mulai berkembang pesat, industri tekstil menjadi tulang punggung ekonomi baru, dan pola hidup masyarakat berubah. Inilah masa di mana manusia belajar untuk mengandalkan inovasi untuk bergerak maju. Fakta yang kedua, James Watt dan penemuan mesin uap modern. Mesin uap sebenarnya bukan penemuan baru di abad ke-18, tapi James Watt berhasil menyempurnakannya pada tahun 1765. Penemuan James Watt memungkinkan mesin uap bekerja lebih efisien, menggantikan tenaga manual di berbagai industri, terutama di tambang dan pabrik tekstil. Dengan teknologi ini, proses produksi menjadi lebih cepat dan biaya produksi bisa ditekan. Mesin uap juga mengubah transportasi dengan munculnya kapal uap dan kereta api yang mempercepat mobilitas manusia dan barang. Ini menjadi awal dari percepatan globalisasi pertama dalam sejarah. Yang ketiga, perubahan sosial dan urbanisasi. Revolusi industri tidak hanya mempengaruhi perekonomian tetapi juga struktur sosial. Masyarakat pedesaan mulai pindah ke kota-kota industri untuk mencari pekerjaan. Urbanisasi ini menciptakan pusat-pusat industri baru yang berkembang pesat, seperti di Manchester dan Birmingham di Inggris. Namun, urbanisasi yang cepat membawa tantangan besar. Kota-kota menjadi padat, kondisi kerja di pabrik-pabrik sangat buruk, dan polusi mulai mencemari lingkungan. Meski begitu, ini adalah era di mana manusia belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan besar yang terus bergulir. Yang keempat, industri tekstil dan revolusi produksi. Industri tekstil adalah sektor yang paling awal dan paling cepat berkembang dalam revolusi industri 1.0. Mesin-mesin seperti spinning jenny dan power loom mengubah cara pembuatan kain dari proses manual menjadi otomatis. Kapas dari Amerika dan India menjadi komoditas penting bagi industri ini. Produksi massal kain menjadi pakaian lebih terjangkau dan tersedia bagi lebih banyak orang. Namun, peningkatan produksi juga berarti kebutuhan akan bahan baku meningkat, memicu perdagangan global, kolonialisme, dan eksploitasi tenaga kerja di berbagai belahan dunia. Yang kelima yaitu revolusi transportasi dengan kereta api dan kapal uap. Selain pabrik, transportasi juga mengalami revolusi besar. Kereta api pertama di dunia yang menghubungkan Stockton dan Darlington di Inggris mulai beroperasi pada tahun 1825. Dengan jalur rel, pengangkutan barang dan penumpang menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Sementara itu, kapal uap memungkinkan pelayaran lebih singkat dan stabil, memperluas jangkauan perdagangan lintas benua. Inovasi ini tidak hanya mempercepat ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi migrasi dan ekspansi kekuasaan kolonial di berbagai wilayah di dunia. Yang keenam, tantangan dan dampak lingkungan. Meskipun membawa banyak kemajuan, revolusi industri 1.0 juga memunculkan tantangan serius. Polusi udara dan air mulai mencemari lingkungan, terutama di kota-kota industri. Limbah dari pabrik dibuang begitu saja ke sungai, menyebabkan kerusakan ekosistem. Selain itu,
Kondisi kerja buruh di pabrik sangat memprihatinkan. Anak-anak sering bekerja selama berjam-jam tanpa istirahat, dan keselamatan kerja tidak menjadi prioritas. Namun tantangan ini kemudian memicu munculnya gerakan sosial untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan. Yang ketujuh, revolusi pengetahuan dan inovasi baru. Era revolusi industri memicu semangat baru dalam bidang pengetahuan dan inovasi. Banyak penemuan baru bermunculan, mulai dari telegraf hingga fotografi, yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan merekam sejarah. Ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang pesat. Semangat inovasi ini mengajarkan bahwa perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Di balik tantangan dan masalah, selalu ada peluang untuk menciptakan solusi baru. Revolusi Industri 1.0 menjadi titik awal bagi perkembangan ilmu dan teknologi yang kita nikmati hari ini. Yang kedelapan, warisan revolusi Industri 1.0 di era modern. Warisan revolusi Industri 1.0 masih terasa hingga kini. Pabrik-pabrik modern, sistem transportasi massal, dan pola kerja harian kita adalah hasil dari revolusi ini. Bahkan, revolusi berikutnya 2.0, 3.0, dan 4.0 berakar pada inovasi yang dimulai di masa ini. Namun, kita juga belajar dari kesalahan masa lalu. Isu lingkungan dan hak pekerja terus menjadi perhatian hingga hari ini. Dunia modern adalah bukti bahwa inovasi harus disertai dengan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sahabatku semua, revolusi Industri 1.0 mengajarkan kita bahwa inovasi dan perubahan selalu datang dengan tantangan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa manusia mampu beradaptasi dan berkembang dengan kreativitas tanpa batas. Terima kasih telah bersama kami di Universitas Kreatif. Mari terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum mengakhiri percobaan kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Universitas Kreatif. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.